Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pembahasan fisika ya yang ada di buku TBK SBMPTN. Kita akan membahas yang pakai prediksi ya. Oke, langsung saja. Nomor 21 di sini ada benda bergerak direpresentasikan seperti pada gambar. Nah, gambarnya ini berupa grafik kecepatan terhadap waktu. Ditanya, tentukan jarak ketika benda mengalami perlambatan. Oke, kita cek satu-satu ya. Ada grafik ke-1, grafik kedua, dan grafik ketiga. Oke, di grafik ke-1, geraknya dia GLB atau GLB? Ya betul, GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubahnya? Yang berubahnya adalah kecepatan. Lihat nih dari sini, dari 0 menjadi minus 2. Minus itu menunjukkan arahnya ya. Jadi kalau bendanya mundur maka tandanya minus. GLBB-nya dipercepat atau diperlambat. Nah, tahu dipercepat atau diperlambatnya itu dilihat dari perubahan kecepatan. Kalau nilainya makin besar, maka benda mengalami percepatan. Kalau makin kecil berarti benda mengalami perlambatan. Oke, yang grafik pertama dia mengalami percepatan atau perlambatan. GLBB-nya dipercepat ya dari 0 ke 2. Jadi nilainya makin besar. Dipercepat. Oke. Lanjut berikutnya grafik kedua. Nah, pada grafik kedua benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Saat T-nya 2, kecepatannya 2. Saat T-nya 4, kecepatannya 2 juga. Berarti tidak ada perubahan kecepatan. Berarti geraknya adalah GLB. Jadi kalau GLB itu kecepatannya konstan. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, benda mengalami perubahan kecepatan dari 2 ke 0. Berarti geraknya adalah GLBB. Dipercepat atau diperlambat? Nah, lihat nih dari 2, saat T-nya 4, kecepatannya 2. Saat T-nya 8, kecepatannya 0. Berarti makin kecil ya. Jadi diperlambat. Berarti benda mengalami perlambatan itu ketika grafik yang ketiga ya. Nah, kalau soalnya berupa grafik, maka untuk mencari jarak itu cari luas. Cari saja luas di bawah kurva. Di bawah kurva. Berarti yang ini ya luasnya. Luas apa ini? Luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah alas dikali tinggi. Berarti setengah alasnya ya ini 8 kurang 4 ya. 8 kurang 4. Tingginya yang ini 2. 2-nya habis. 8 kurang 4 4. Jadi 4 meter. Ya, lanjut. Yang nomor ke-22, batu dilempar vertikal ke atas dengan laju V dari atap dengan ketinggian H. Kelaju batu saat tiba di tanah berapa? Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Dilempar vertikal ke atas. Berarti geraknya begini. Kecepatan saat tiba di tanah berapa? Nah, pada nomor 22 ini kita bisa pakai konsep hukum kekal energi ya. Karena tidak ada gaya gesek ya, tidak ada gaya gesek. Berarti kita boleh pakai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekal energi mekanik.
Energi mekanik itu apa? Hukum kekalan energi mekanik. Energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Jadi kita cuma meninjau keadaan awal sama keadaan akhir. Nah, misal ini adalah keadaan awalnya ya, V1 sama dengan V. Yang ditanya adalah kecepatan saat tiba di tanah. Ini keadaan akhirnya ya. Ini ketinggiannya H. Oke, masukkan rumusnya efek ya. Efek. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Nah, kita analisis dulu ya. Pada keadaan awal, energi potensialnya ada ya. Energi potensial itu rumusnya adalah M kali G kali H. Sedangkan energi kinetik rumusnya setengah M V kuadrat. Oke, energi potensial ketika keadaan awal. Lihat MGH, H-nya ada ya. Berarti energi potensialnya ada. Energi kinetiknya ada? Ada ya, karena ada kecepatannya. Energi potensial akhir. Nah, di sini di tanah. Berarti kalau kita ngambil acuan yang ini, acuan, maka energi potensial ketika di tanah itu adalah 0. Jadi di sini energi potensial akhirnya itu sama dengan 0. Energi kinetik akhir ada, karena ditanya ya kecepatannya. Oke, masukkan rumusnya M GH ditambah setengah M V1 kuadrat sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, lihat nih, semua suku bilangan itu mengandung M. Berarti M-nya boleh dicoret. Jadi apa ini? GH ditambah setengah V kuadrat. V1-nya V ya, sama dengan setengah V2 kuadrat. Kemudian ini kurung ya, kaliin dengan 2, jadinya 2GH ditambah V kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Oke, kalau kuadratnya hilang, ini jadi akar. Nah, inilah jawabannya. Oke, lanjut nomor 23. Sebuah tropi memiliki massa 14,7 kilo. Ketika dimasukkan ke dalam air, massanya menjadi 13,4 kg. Tropi tersebut terbuat dari apa? Nah, di sini ini massa ketika di udara ya. Massa sesungguhnya 14,7. Ketika dimasukkan dalam air, ini seolah-olah berkurang ya. Berarti ada apa ini? Nah, berarti ada gaya yang hilang. Nah, gaya yang hilang ini adalah gaya apung. Ini pakai prinsip Archimedes. Oke, gimana rumusnya? Gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda dalam fluida. Di sini fluidanya adalah air. Gaya apung rumusnya adalah rho fluida, di sini berarti rho air dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam air. Berat di udara, massa di udara dikali dengan G dikurangi massa di air dikali dengan G. Oke, semuanya punya G ya. Setiap suku bilangan itu mengandung G, maka G-nya boleh dicoret. Coret. Oke, masukkan. Nah, di sini rho airnya nggak ada. Rho air itu nilainya adalah 1 gram per centimeter kubik. Atau kalau dalam satuan internasional 1000 kg per meter
kubik. Jadi tinggal kali 1000 ya. Oke, masukkan ya. Kita pakai yang satuan internasional. 1000 10 pangkat 3 dikali VBA nya kita cari dulu. Massa di udara 14,7 dikurang 13,4. Jadi VBA nya adalah 14,7 dikurang 13,4, berarti 1,3. 10 pangkat 3 nya ke sini jadi minus ya. 10 pangkat min 3. Ini dalam satuan meter kubik. Nah, langkah selanjutnya berarti kita cari apa untuk mengetahui bahan tropi tersebut? Berarti nyari rho benda ya. Cari rho benda. Kita pakai rumus berat benda ya. Berat benda. Berat benda. Berat benda itu tadi rumusnya massa di udara dikali dengan G. Nah, berat benda di udara ini rumusnya adalah rho benda dikali G dikali volume benda. Massa di udara dikali dengan G. Volume bendanya berapa? Nah, volume bendanya ini kan kasusnya ada benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air ya. Berarti volume benda yang tercelup dalam air sama dengan volume benda sesungguhnya ya. Berarti VBA sama dengan VB. Oke, G nya coret ya. Rho benda dicari, rho benda sama dengan massa di udaranya 14,7 per 1,3 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 11,3 ya. 11,3 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, ini tuh massa jenis untuk apa ini? Untuk timah ya. Nah, itu tadi soal-soal tentang UTBK paket prediksi. Oke, sampai ketemu di part 2.